Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Sebelumnya kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat 38 bait pertama. Telah ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman-Nya. Bapa, kami bersyukur dan kembali datang padamu. Kami akan merenungkan firman-Mu, membaca Alkitab dan bersama bersedia untuk hidup dalam tuntunan-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Allah, sehingga dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, kami bertemu Tuhan, dibimbing Tuhan, dan membangun kehidupan dalam sukacita surgawi. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25, saya bacakan bagi kita. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu, dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara, dan juga sampai sungai Yordan.
Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita dapat memahami kesulitan umat Israel generasi baru ini di zaman hakim-hakim. Ibarat remaja, itu mereka masih berusaha mencari jati diri. Dan di masa ini, sebaiknya orang didampingi sehingga dia bisa melewati kesulitan dan memasuki masa pemuda, masa dewasa. Mengapa saya nyatakan dia seperti masa remaja? Karena memang bangsa ini baru saja keluar dari cara hidup berpindah-pindah menuju cara hidup menetap. Dan yang direnungkan ini adalah generasi baru yang tidak mengenal atau tidak merasakan mujizat Tuhan yang membawa bangsa ini ke tanah Kanaan dari perbudakan Mesir. Namun mereka harus dihukum. Dan itu kasih sayang Tuhan kalau mereka salah. Mereka meninggalkan Allah dan terpesona serta ikut pada Baal. Dan ini yang mereka lakukan. Mereka melakukan yang jahat, yang melawan Tuhan, yang tidak mendengar orang tua mereka mengajarkan tentang Tuhan yang penuh dengan kasih dan mujizatnya itu, dan seterusnya. Ayatnya yang ke-1 pasal 6 ya, Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kalau Allah mengasihi, maka Allah bertindak. Mau membawa mereka sadar bahwa kalau salah itu harus diatasi. Masa remaja memang seperti itu. Sementara mereka mencari jati diri, mereka harus mendapatkan kesempatan merenungkan kesalahannya dan melewatinya. Karena itu mereka perlu didampingi, seperti saya katakan tadi. Dan agar tidak berlarut, karena rupa-rupanya orang Midian mulai besar kepala ya. Mereka membuat miskin orang-orang Israel karena mereka tidak membiarkan orang Israel membangun hidupnya, beternak gitu. Akhirnya mereka merusakkan ladang mereka dan orang Israel jatuh dalam kemiskinan. Ini tentu tidak bisa dibiarkan juga. Dan Allah adalah Allah yang berpihak kepada mereka yang lemah, yang mengalami kesulitan. Lalu hadirlah seorang hakim. Hakim ini bukan seperti hakim sekarang ya, yang tugasnya adalah mengadili, tetapi lebih kepada memimpin. Pasca kepemimpinan Yosua, tidak ada lagi seorang pemimpin sekelas
Yosua, Musa, tetapi di daerah-daerah tertentu dan dengan skala tertentu Allah memimpin langsung dan memakai para hakim. Karena itu hakim ini adalah seorang pemimpin yang dipakai oleh Allah untuk menolong mereka belajar tentang kehidupan di dalam Tuhan sendiri. Itu hakim. Dan yang dipakai adalah Gideon. Gideon ini dia anak bungsu, kecil, dari suku bangsa yang kecil, Manasye. Sementara yang dihadapi adalah besar, Midian, dengan tentara yang banyak. Lalu kisahnya ini juga begitu. Untuk melawan itu, Gideon, untuk melawan orang Midian, Gideon meminta agar orang bersedia untuk membantu dia. Dan hadirlah 32.000 orang. Singkat cerita, yang terpilih dari antara mereka adalah 300 orang. Kecil. Itu mengatasi masalah takut ya, dan kecerobohan. Karena itu terpilihlah 300 orang. Nah, 300 inilah yang digembleng, yang dimotivasi secara kuat, dibentuk begitu rupa untuk mengatasi rasa takut dan membangun upaya dan dengan strategi tertentu sehingga mereka bisa mengalahkan yang besar. Dan akhirnya memang raja mereka, ada 2 di situ ya, di bagian akhir pembacaan tadi, terbunuh. Saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih, dan juga mereka yang mengikuti, mendengar firman Tuhan ini, kita bersama-sama dapat merenungkan 3 hal mendasar yang dapat kita renungkan. Karena ini bisa direnungkan juga dengan cara yang lain, dengan pergumulan yang berbeda. Tetapi kita mendapatkan minimal 3 hal yang dapat kita renungkan bersama, menjadi berkat buat kita di zaman sekarang ini dengan pergumulan yang terkadang itu masalahnya besar sekali. Kadang menakutkan juga. Karena itu, kita dapat merenungkan agar kita menjadi optimis, berani membangun kehidupan, dan berkarya. Yang pertama itu mendengar. Tuhan menyuruh Gideon untuk merusak atau memusnahkan misbah Baal. Dia mendengar. Dan akhirnya dia melakukannya. Karena itu, dalam kisah ini, singkatnya ya, itu marah mereka. Tetapi orang tua Gideon berkata, kalau memang Baal itu Allah, dia akan bertindak. Karena itu Gideon disebut Yerubbaal. Pasal 6 ayat 32. Saudara-saudaraku, dengan begitu mendengar itu adalah kunci. Lalu dia bertindak karena mendengar. Dan yang didengarkan adalah Allah. Orang yang terbuka kepada Allah. Permasalahan yang sebesar apapun, kalau orang sudah mulai mendengar, itu lebih dari 50% dia akan menang. Katakanlah kalau kita punya pergumulan tentang suatu hal, kita mulai dengan mendengar, atau kita memasuki sebuah komunitas, tapi kita mulai dengan mendengar.
maka kita sudah 50% menang. Karena kita tidak akan salah-salah lagi. Apalagi kalau mendengar Tuhan. Tuhan itu maha tahu, maha melihat, dan dia tahu betul bagaimana kita harus bertindak. Dimulailah dengan merusakkan, memusnahkan mezbah penyembahan kepada Baal. Kalau ini yang Anda lakukan, yang kita lakukan, ketika kita menghadapi masalah-masalah dan atau ada kepercayaan lain yang begitu, atau keyakinan lain, atau isme modern yang begitu terasa kuat, lalu kita benar-benar mau mendengar Tuhan untuk menanggalkan itu semua, Anda sudah berhasil lebih dari 50%. Maka selalu terbukalah kepada Tuhan. Dengarkan Dia, Anda akan menang. Yang kedua, mengembangkan diri, berkualitas, dan yakin di dalam Tuhan. Yang pertama mendengar ya. Lalu yang kedua, mengembangkan diri, berkualitas, dan yakin di dalam Tuhan. Ini dia. Tentu untuk kita bisa berhasil, ya kita harus mengembangkan diri. Kita harus berkualitas. 32.000. Tapi kalau dia tidak berkualitas, ya tentu akan semakin menyulitkan. Dan 300 orang yang memang berkualitas mendengar, dia bisa menjadi lilin. Terkadang saya merenung juga dalam hidup ini. Mengapa kita sebagai orang Kristen di Indonesia ini jumlahnya lebih sedikit? Orang menyebutnya minoritas. Tapi tidak pernah dalam hidup saya perasaan minder itu terjadi. Berhadapan-hadapan dengan yang lain. Barangkali mungkin justru kita dibuat untuk tak berdaya oleh orang. Kadang-kadang juga orang yang kita kenal bukannya membuat kita semakin kuat. Nah, ini yang kita harus belajar. Seharusnya orang yang dekat dengan kita, membantu kita, mendampingi kita, kita semakin kuat. Dan inilah yang dilakukan oleh Gideon. Dia membuat mereka yakin. Menyelidiki begitu rupa kesulitan-kesulitan yang ada, dan apakah benar Tuhan itu menyertai? Kita bisa melihat dengan tanda-tanda yang terjadi. Dan Gideon dalam proses itu, dia benar-benar merasakan bahwa Tuhan menyertai. Kita semua merasakan itu. Kalau kita bisa melihat ke belakang apa yang dulunya terjadi pada kita. Dan sekarang seperti apa. Maka kita tahu bahwa Allah benar-benar memberkati hidup kita. Kecuali kita hanya nengok ke samping, ke kanan, ke kiri. Nah, itu seringkali menghadapi kendala yang besar. Tetapi kalau kita melihat bahwa diri kita sudah sampai seperti sekarang, ada proses yang besar, maka kita benar-benar sedang dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita mesti optimis. Disitulah letaknya seorang pemimpin membuat kita optimis. Ya, kita benar-benar bergumul dan terus maju ke depan. Pasal 7 ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Ya, dia sendiri dengan Allah, ada jelas ya. Nah, ini dia. Dia membawa optimisme, dia membawa semangat, dia menggembleng begitu rupa di dalam Tuhan. Ya. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Nah, ini. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Median ke dalam tanganmu. Seorang pemimpin, dia membawa mimpi ke depan, tetapi juga meyakinkan bahwa mimpi itu bisa diraih, bisa dicapai.
Kita semua senang dengan seorang pemimpin yang selalu memberikan optimisme. Seorang bapak, seorang ibu, walaupun anaknya punya kelemahan tertentu, selalu mendorong, meyakinkan dia bahwa apapun keadaannya, dia bisa menang dan meraih masa depan. Kita bertemu dengan yang lain tidak mau merendahkan mereka. Itu bijaksana. Kalau seorang itu merendahkan yang lain, ya, a priori menentukan langkah-langkah orang lain harus seperti ini, harus seperti itu. Kadang-kadang saya bergumul juga ya. Ada orang yang mengkritik seorang guru. Padahal dia bukan guru. Lalu dia berkata, guru tuh mestinya begini, begitu. Makanya kita jadi gagal. Karena guru tidak mau melakukan ini itu. Sementara yang mengkritik itu tidak belajar dengan baik tentang arti hadirnya seorang guru. Nah, kalau sudah seperti ini, ya namanya seorang guru belajar tentang bagaimana mendidik dan seterusnya. Ini dikritik oleh orang yang tidak pernah belajar tentang itu. Dan dia mau memaksakan. Nah, ini banyak sekali hal-hal seperti itu. Dan kita belajar, janganlah kita terjebak seperti itu, gitu ya. Harusnya kita dapat memotivasi. Barangkali kita melihat satu hal yang belum dilihat oleh rekan kita, ya, orang lain. Kita tidak usah mendikte dia, tapi kita mendoakan dan membantu dia. Yang penting dia tidak melakukan kejahatan. Banyak orang kejebak di situ. Orang tidak melakukan kejahatan, dia benci. Dia malah membuat cerita lain. Dia mengembangkan dirinya untuk ikut membenci. Negative thinking dan seterusnya. Apa yang kita dapat kalau seperti itu? Nah ini. Jadi kita perlu bergumul begitu rupa dalam kita menggembleng diri kita. Ya, dalam kita mengembangkan diri. Lalu kita juga makin berkualitas. Jangan turun. Makin hari kita makin berkualitas. Di dalam Tuhan tentu saja kita semakin diyakinkan. Dan memang Tuhan menyertai saudara-saudara. Kalau saudara-saudara menghadapi apapun sekarang ini, kesulitan apapun, mungkin juga masih ada berpikir negatif, ya, atau masih ingin menilai orang lain. Ya. Menurut kacamata kita, bukannya mendoakan dan membantu begitu rupa, pikiran kita jadi buruk, ya berhentilah. Ya. Karena firman Tuhan menolong kita. Dekatlah sama Tuhan. Ya. Yang ketiga, bertindak dengan strategi yang tepat. Nah, ini dibutuhkan hikmat ya, kita belajar tentang keadaan. Belajarlah pada tentara. Dia punya strategi yang kuat. Mereka betul-betul merancang ke depan. Nah, seperti itu ya, kira-kira ya. Bertindak dengan strategi yang tepat. Gideon dan pasukannya jumlahnya sedikit. Tetapi ketika mereka pakai buyung, ada obor di dalamnya gitu ya. Lalu ada trompet di saat yang tepat. Lalu mereka meniup trompetnya, memecahkan buyungnya, begitu rupa. Jadi seakan-akan banyak gitu ya. Ternyata orang banyak itu juga dia lemah gitu lah. Dan Tuhan membantu. Dalam kisah ini, pasukan orang Midian malah saling bunuh dan mereka lari. Saudara-saudaraku, begitulah yang terjadi. Kita bijaklah, kita belajarlah keadaan yang ada dan kita mengambil langkah-langkah. Langkah itu akan semakin baik kalau kita bersedia melakukannya. Strateginya diatur lagi. Jangan melakukan sesuatu lalu mencari nama. Gitu. Tetapi bersama dengan Tuhan kita atur langkah-langkah ke depan. Jangan sampai ada agenda lain. Baik itu dalam kehidupan bersama maupun mungkin secara pribadi. Keinginan-keinginan yang terlalu dominan. Mintalah Tuhan, hikmat Tuhan. Dan kita belajar terus. Agar kita benar-benar dekat dengan Tuhan dan mengatur langkah ke depan. Saya percaya keluarga kita, keluarga jemaat selalu memikirkan ke depan. Kita rela berkorban demi arah ke depan itu.
Inilah yang menjadi berkat bagi kita, dan dengan begitu maka kita dapat berhasil sukses membangun kehidupan ini. Yakinlah bahwa kalau kita itu menekankan pada kualitas ya, jadi kualitas itu akan membawa kita sukses. Jangan hanya karena besar, banyak gitu ya. Nah, dengan cara bagaimana? Ya, kualitas menentukan hasil memang. Dengan cara bagaimana? Mendengar, mengembangkan diri, ya, menentukan kualitas di situ ya, mengembangkan diri dalam Tuhan, dan bertindak dengan tepat, lalu kita bisa sukses. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan teruslah bangun kehidupan ini. Anda beroleh kemenangan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 38 bait yang kelima. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh, dan syair berikutnya. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku. Sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakar. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ini. Kualitas menentukan suksesnya. Karena itu kami mendengar, kami menempa diri dengan kualitas di dalam Tuhan, ditempa begitu rupa. Tetapi kami juga bertindak dengan bijaksana, dengan strategi yang tepat. Disitulah dinamika dan prosesnya terjadi. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dan yang mendengar perenungan ini. Semuanya menuju kesuksesan karena mereka juga menempa diri begitu rupa. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi Tuhan selalu membimbing kami, mendampingi kami, menghadirkan Gideon dalam hidup ini, sehingga kesuksesan akan kami raih. Kami berdoa untuk mereka yang merasa takut dalam keadaan yang sedang dialami. Mungkin takut dengan kondisi pandemi ini. Mungkin takut dengan masa depan yang terasa suram. Berbagai ketakutan itu di dalam Tuhan, bersama-sama didampingi oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para presbiter, maka kami dapat melangkah maju terus ke depan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami berbagai kesulitan. Tuhan bimbing dan berkati, mampukan mereka terus berjalan bersama-Mu. Pada hari Minggu, kami akan menerima berkat luar biasa melalui sakramen perjamuan kudus. Bukti nyata bahwa Tuhan benar-benar memberikan segalanya. Tubuh dan darah-Mu Engkau berikan untuk membawa kami, untuk menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu menjalani kehidupan dengan baik. Mohon berkat Tuhan agar kami menghayati perjamuan kudus ini, dan kami bahagia sebagai murid-Mu. Kami hendak bergumul dan sukses di dalam Tuhan saja. Dengan perjamuan kudus ini, kami semakin yakin, dan kami siap membangun kehidupan dengan strategi yang ada, dengan bijaksana, dan kami mengevaluasinya. Terpuji Engkau Tuhan, ini rangkaian doa kami. Demi Putra-Mu Tuhan Yesus kekasih jiwa kami berdoa kepadamu. Amin.